Di situ aku lihat di depan mata kepalaku sendiri, Rohim ambruk nggak sadarkan diri. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Diksar, Latsar atau apapun namanya. Cerita ini diunggah dalam Twitternya dengan nama akun Putri_Yudianti pada tanggal 30 November 2021. Ia menulis kekerasan Diksar Menwa UNS pada tahun 2013 yang menewaskan Rohimin Haritsyah. Sebelumnya Novaria enggan menceritakan kisahnya di Diksar tersebut, tapi dengan adanya korban jiwa yang meninggal di Diksar Menwa, ia bersedia untuk menceritakan kisahnya saat Diksar tahun 2013. Dan berikut cerita Novaria di Twitter. Kasus Diksar Resimen Mahasiswa Menwa UNS 2013 yang selama ini coba ditutupi dan para pelakunya masih menghirup udara bebas tanpa peradilan dan tanpa rasa bersalah. Novaria Putri Yudianti @putri__. 2 hari yang lalu mungkin. Tragedi Menwa UNS 2013, a threat. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku memutuskan untuk speak up di Twitter. Tragedi Gilang bukanlah yang pertama kali terjadi. Mohon maaf kalau ada dalam tweet ini ceritanya belepotan. Aku nggak pintar storytelling. #Justice for Gilang. Tahun 2013 juga pernah ada korban meninggal, tapi tak ada tindak lanjut karena hukum karena keluarga sudah mengikhlaskan. Gak ada tindakan autopsi dan pihak kampus meminta diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ribut-ribut. Semua pihak diminta bungkam supaya gak tercium media. Semua demi nama baik kampus. Karena ini kan lingkungan kampus, bukan lingkungan akademi militer, ya aku pikir nggak akan ada tindakan kekerasan. Sayangnya faktanya nggak seindah pemikiranku. Kenyataan di lapangan bagaikan neraka. Total 3 bulan diklat PGP, aku bakal ceritain kekerasan apa saja yang aku alami. Minggu pertama masih santai, peserta masih bisa pulang ke rumah masing-masing karena pendidikannya dari pagi sampai sore aja. Panitia masih kalem. Hukuman sebatas latihan fisik doang. Suasana masih ceria, tekanan mental belum begitu terasa. Minggu kedua mulai kelihatan aslinya. Waktu pertama kali ditampar rasanya speechless, kayak nggak nyangka ternyata bakalan ada tindakan kekerasan. Kekerasan yang aku alami di minggu kedua yaitu ditampar berkali-kali dan dipopor senjata. Hukuman itu pun punya sebutan masing-masing. Seingatku aja ya. 1. Ditampar bolak-balik namanya kipas asrama. Berasa habis pakai blues on medok kalau kena hukuman ini. Dipopor senjata namanya ranting jatuh. Ini cara hukumannya, bagian popor replika senjata yang dibuat dari kayu dijatuhin ke kepala. Popor senjata yang aku lingkari merah. Perlu diingat walaupun masing-masing peserta dikasih helm baja, tetap aja berasa pusing karena walaupun replika senjata, bobotnya berat banget. Otak rasanya ikut bergoncang semua. Feelingku hukuman ini yang bikin almarhum Gilang meninggal dunia. Minggu kedua ini ada salah satu temanku cewek yang mengundurkan diri karena masalah di bagian punggung atau lehernya gitu. Aku lupa. Pokoknya beberapa hari setelah diklat di kampus itu dia baru kena sakitnya. Udah dibawa ke medical center tapi nggak sembuh-sembuh. Untungnya dia nggak maksa lanjut. Ketiga, ditinju namanya extra joss.
Kalau cowok-cowok lebih parah, sampai ditendang dan ditinju di muka juga. Lihat teman-teman cowokku, ada yang dibengap, terus ada yang di sudut bibirnya sobek, gak sempurna, gak sembuh-sembuh karena sering dipukul di tempat yang sama. Push up menggenggam, ini kayaknya di manual lain ada, bukan cuma di UNS aja. Jadi posisi push up biasa tapi tangan di kepal. Sounds easy, tapi bayangin itu push up-nya di kondisi aspal yang siang-siang kena panas. Bagian buku-buku jari udah sampai berdarah. Senior masih bisa bercanda kalau diklat belum dapat cincin, bekas luka di buku-buku jari, maka diklatnya perlu diulangin. Temanku ada yang tangannya sampai bernanah karena bolak-balik pakai push up menggenggam. Luka belum kering, masih ditambah lagi. Bayangin aja rasanya, aku ada bekas luka tapi samar banget. Temanku yang sampai jadi keloid. Perlu diingat, mereka melakukan tindakan kekerasan kebanyakan di malam hari, waktu kampus sepi, di tempat sepi, dan minim saksi mata. Kegiatan kampus diklatnya kan waktu libur semester, jadi semakin sepi lingkungan kampus. Minggu ketiga, acaranya di luar kampus, pihak senior semakin berani dong perlakuannya, karena jauh dari kampus. Lokasinya aku masih ingat banget, Desa Karangelo, Kecamatan Tawang Mangun. Di minggu ketiga ini, seangkatan pernah ditinju sekali di perut, baik cowok atau cewek, gak pandang bulu. Jangan lupakan jatah kipas asmara, ranting jatuh, dan push up menggenggam. Hari Minggu terakhir penutupan senang banget rasanya, karena penderitaan dirasakan akan berakhir. Tapi ternyata tidak. Peserta masih disuruh long march. Panitia bilang jalan aja terus, nanti di tengah jalan bakalan ada truk TNI yang angkut. Aku nggak tahu kalau itu ternyata bohong. Bayangkan dari desa Karanglo, Tawangmangu, jalan kaki sampai kampus. Masih naik dulu ke Candi Suku, terus turun lagi. Jalan kaki dari pagi jam 8 atau jam 9, sampai kampus jam 4 atau jam 5 subuh keesokan harinya. Hampir 24 jam jalan kaki, berhenti cuma sebentar 1-2 jam untuk isoma. Rasanya kaki pengen aku patahin aja, biar nggak usah jalan lagi, dan sekalian dibawa pakai ambulans. Badan rasanya mau remuk, redam. Paha dalam luka karena keseringan kegesek-gesek celana. Jam 3 atau 4 subuh sampai di Bondin, Juruk. Tragedi besar dimulai. Teman seangkatanku bernama Rohim Haritsah udah mengeluh sakit sejak 2 hari atau sehari sebelum long march. Keluhannya muntah-muntah dan diare akut. Udah coba diobatin panitia tapi nggak sembuh-sembuh. Waktu long march dia kadang ikut jalan, kadang ikut ambulans, sampai di Bonbin, Juruk. Aku masih ingat banget dia udah ikut di barisan. Wajahnya pucat tapi masih bisa senyum tipis ketika disemangatin peserta lain. Lanjut ke arah kampus lewat jalan di sebelah Juruk. Ada jalan sedikit menanjak. Di situ aku lihat di depan mata kepalaku sendiri, Rohim ambruk gak sadarkan diri. Semua panik, panitia apalagi. Ambulans udah balik dan gak ikutin rombongan lagi karena dirasa udah dekat kampus. Kesalahan fatal di saat-saat terakhir, andai waktu itu ambulans masih ada, mungkin nyawa Rohim masih bisa selamat. Akhirnya Rohim dibawa naik motor ke rumah sakit boncengan bertiga sama panitia. Dia masih gak sadarkan diri. Yang lain lanjut jalan sampai Mako. Pada saat itu peserta khawatir dengan kondisi Rohim. Kita cuma bisa berdoa semoga Rohim gak kenapa-kenapa. Kita gak nyangka kalau di barisan di Juruk jadi barisan formasi lengkap terakhir kita.
Sampai di Mako benar-benar pengen nangis sujud karena akhirnya sampai juga. Waktu buka sepatu, astaga. Kaki lecet-lecet dan banyak gelembung-gelembung isi air. Di sini udah nggak kuat jalan. Kalau mau gerak benar-benar harus merangkak. Karena saking kaki nggak kuat buat nopang berat badan. Sekitar jam 9 atau jam 10, peserta baru dikasih tahu kalau ternyata Rohim meninggal. Tangis kesedihan langsung pecah. Kita nggak nyangka banget teman yang selama 3 minggu susah senang bareng-bareng harus berakhir seperti itu. Rohim udah berjuang keras, udah benar-benar hampir sampai garis akhir. Sampai ternyata Allah lebih sayang Rohim. Rohim, selamat jalan, semoga kamu tenang di sana. In memoriam Rohim Haritsa. Ketika itu benar-benar diwanti-wanti untuk diam. Gak boleh cerita ke siapapun tentang semua yang terjadi selama diklat. Kalau ada yang tanya tentang desas-desus Rohim, disuruh diam. Pada saat itu sebagai junior cuma bisa pasrah dan manut. Beberapa bulan setelah diklat, aku memutuskan untuk nggak lanjutin. Habis diklat sebenarnya masih ada prosesi pembaretan dan sederet prosesi lagi yang udah nggak aku peduliin. Alasan utama nggak mau lanjutin karena udah capek banget. Tekanan batin, praktikum, dan laporan yang menumpuk. Bersyukur sekali nggak lanjutin karena nggak mau juga tanganku ternodai oleh darah-darah adik tingkat. Dan itulah video untuk kali ini. Semoga tidak ada lagi korban jiwa karena diksar, apapun itu ataupun kegiatan yang lain yang harus merenggut nyawa atas dasar melatih, membina, membimbing, dan memperoleh sesuatu. Saya Gary Ontorael, sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you.